Mbak. Terima kasih. Shalom teman-teman, shalom semuanya, apa kabar? Baik, Ele. Shalom, Ele. Shalom teman-teman semua. Thank you Raya udah jawab. Yang lain, apakah cuma Raya yang kabarnya baik? Shalom Mbak Ele. Terima kasih udah Baik, jawab. Mbak, baik. Selamat datang kembali di Persekutuan Jumat POF HUI. Welcome home everyone. Gak kerasa banget ya, kita udah masuk di minggu kedua bulan Februari tahun 2022. Dan hari ini adalah Persekutuan Jumat perdana di tahun ini. Yeay. Aku pribadi merasa sangat bersyukur atas penyertaan Tuhan sampai saat ini. Dan aku yakin pastinya bagi kalian juga banyak hal yang disyukuri memasuki tahun yang baru ini. Nah, teman-teman, sebelum kita mau sama-sama memuji Tuhan, aku mau ngajak kalian semua untuk mingle nih. Maksudnya apa sih mingle? Jadi aku akan kasih kalian waktu sekitar 30 detik untuk saling sapa di kolom chat. Kalau mau on mic juga boleh. Boleh personal chat maupun to everyone. Tanyain kabarnya atau kalau belum kenal juga boleh kenalan. Modus-modus dikit gitu ya. Oke, I will give you guys 30 seconds to mingle starting from now. Silakan, sapa-sapaan. Halo, Timothy. Timothy ada di sini nggak ya? Timothy, apa kabar, Timo? Hai Raya, baik-baik kok. Oke, puji Tuhan, senang banget. Yopi, apa kabar Yopi? Mana nih Yopi? Hai Rai. Oh, Sorry, lagi batuk ya. Hai, tidak apa-apa. Yes, Ada Riki Yopi. juga. Hai Riki. Apa kabar Sandi? Oke, udah selesai nih. Wow, oke, dismiss. 30 detik udah habis, cepet banget ya, gak kerasa. But don't worry, kalian bisa lanjutin ngobrol nanti lagi, masing-masing tapi tentunya ya. Baiklah, teman-teman, aku mau cerita sedikit. Tahun lalu aku dapat kesempatan untuk ngerasain hari-hari yang dingin, di mana siang itu nggak ada cahaya matahari dan angin yang aku rasain tuh selalu kenceng banget. Aku jadi inget betapa enaknya kita yang tinggal di Indonesia bisa merasakan siang hari dengan sinar matahari yang hangat atau bahkan panas ya seringnya, dan angin yang sejuk bukan brutal gitu. Nah, mumpung di awal tahun, aku mau mengajak kalian semua untuk mengingat dan merenungkan kembali indahnya kasih dan penyertaan Tuhan bagi kita. Seperti ceritaku tadi, lagu ini menggambarkan kasih Tuhan seperti siang yang disinari terang dan seindah petang dengan angin sejuk. Mari kita dalami setiap lirik yang kita nyanyikan dan merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan atas kita. Seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihi.
cintaku dan segala pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku, cara Tuhan mengasihiku, cara Tuhan mengasihiku. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang besar, kami datang kepadamu mengucap syukur atas kebaikan dan kesetiaan-Mu. Di sepanjang hidup kami, tidak putusnya penyertaan-Mu atas kami, walaupun kadang kami tidak sadar dan menyia-nyiakannya. Ampuni kami Tuhan. Bapa, sekarang kami akan beribadah. Beracaralah dalam ibadah ini, biarlah pujian dan penyembahan kami dapat menyenangkan hati-Mu. Kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai manusia, kita pasti pernah at least sekali gak sih ngejar suatu goal untuk pride kita sendiri. Apalagi di tengah lingkungan yang sangat high achieving seperti FH ini. Kalau kalian nggak pernah, bagus, puji Tuhan. Tapi jujur aku pernah. Gitu. Aku juga ketemu banyak orang yang mengalami hal ini. Mungkin sekarang atau dulu kita mengejar prestasi dan kesuksesan, bahkan kadang terlalu sibuk sampai melupakan Tuhan. Tapi satu hal yang aku mau sampaikan, hal-hal tersebut nggak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan berikan bagi kita. Semua kesuksesan yang kita capai itu asalnya dari Tuhan. Tujuan hidup kita sebagai pengikut Kristus yang sejati adalah memuliakan Tuhan, dan biarlah fokus kita adalah tetap Allah dan bukan diri sendiri. Melalui lagu yang akan kita nyanyikan selanjutnya, aku mau mengajak kita semua untuk kembali mengingat waktu-waktu di mana kita lebih mengutamakan diri sendiri daripada Allah dan mengakui dosa kita tersebut. Mari kita sama-sama nyanyikan In Christ Alone. Beyond measure, and by His strength alone I overcome. I could stop and count successes like diamonds in my hands, but His trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed, for only His tender mercy could reach beyond the weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place
ada Bang Alex, aku persilakan. Mari berdoa sebelum membaca merenungkan firman-Nya. Tuhan, kami bersyukur di dalam Engkau sajalah kami memperoleh segala-galanya. Sementara ketika kami mengejar apa yang dunia tawarkan, mungkin kami memperolehnya, tetapi tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Hari ini kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kami beribadah, datang memuji, memuliakan nama-Mu, dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon, biarlah waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan semua kami yang mendengar. Berkati seluruh perangkat yang kami gunakan, jaringan yang kami pakai. Tuhan, kiranya melalui semua ini boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dan juga kami boleh meresponinya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat siang teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang boleh kembali, ini ya namanya begini ya, berzumpa ya dengan teman-teman sekalian dari POFHUI. Dan kesempatan ini kita sama-sama akan belajar firman Tuhan. Saya coba siapkan satu PowerPoint buat kita menghayati tema yang diberikan buat kita hari ini. Tema kita hari ini adalah Entering New Chapter with Jesus. Memasuki satu babak yang baru lagi di dalam hidup kita, di dalam semester yang baru tentunya ya. Dan yang penting di sini adalah with Jesus. Nah, ini saya pikir yang sangat membedakan karena orang yang lain juga masuk semester yang baru. Orang yang lain juga mungkin masuk tahapan kehidupan yang baru, tetapi yang sangat membedakan adalah we are entering it with Jesus, bersama dengan Kristus. Nah, baik teman-teman semua, saya ingin mulai juga dengan tanya kabar ya. Udah lama mungkin kalian tidak bersapa satu sama lain, bertemu, tapi coba kalau ditanya begitu ya, teman-teman, apa kabarmu hari ini? Ayo, silakan. Kalian pilih nomor mana yang paling menggambarkan dirimu ya. Nomor mana yang paling menggambarkan kondisimu saat ini. Abang nggak tanya 2 minggu lalu, abang nggak tanya bulan depan, yang hari ini deh gitu ya. Ayo silahkan ya, tidak ada benar salah. Yang mana yang paling menggambarkan? Thank you. Wah, macam-macam ya. Ada yang 15, ada yang 19 gitu ya. Ada yang 7, ada yang 5. Oke, sama dong kayak saya ya. Pengennya 5 gitu ya. Mager banget begitu. Oke. Thank you teman-teman. Silakan boleh share. Nah, mungkin nanti teman-teman ya bisa tanya juga sama temennya gitu ya. Kenapa sih pilih nomor itu gitu ya. Kalau mungkin juga bisa saling mendukung, saling mendoakan. Baik, terima kasih buat yang sudah share. Nah, hari ini kita akan bicara tentang entering new chapter. Tentu banyak yang sudah berharap, khususnya mahasiswa yang belum pernah ke kampus, belum pernah lihat kampusnya gitu ya. Wah, pengen banget nih, udah berharap semester ini, wis kita masuk kampus. PJJ lagi gitu ya. Omikron ini, ya COVID bawa omnya ya. Si Omikron ikutan, semoga tantenya nggak ikut ya. Kadang-kadang kita udah capek ya mungkin teman-temannya, jadi dibawa bercanda aja dengan situasi, tapi biarlah kita tetap waspada. Bagaimana menghayati hidup yang baru? Bagaimana menghayati kehadiran Kristus dalam hidup kita? Saya pernah lama berpikir begitu ya, siapa sih Yesus ini? Apa yang dia bawa dalam hidup kita sampai-sampai, perhatikan, kehadirannya, kelahiran Yesus, kedatangannya ke dalam dunia, bahkan membagi sejarah dunia menjadi 2 bagian. Yang kita sebut sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Atau yang kita sebut sebagai
tadinya BC ya, before Christ. Sekarang banyak yang nggak suka pakai kata Christ. Jadi before century. Lalu kemudian AD. AD itu dari bahasa Latin Anno Domini. Anno berarti annual, tahun. Domini adalah Tuhan. Jadi sebenarnya AD itu tahunnya Tuhan kita. Anno Domini. Nah, teman-teman, waktu menghayati siapa Yesus ini, yang kehadirannya dalam dunia bahkan membagi sejarah dunia menjadi dua bagian. Tetapi yang jauh lebih bagus lagi, yang lebih luar biasa lagi, adalah kehadirannya dalam hidup setiap yang percaya. Ayat yang saya angkat hari ini, kita coba refleksikan saja ayat singkat ini, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian tulisan Paulus kepada jemaat di Korintus. Ketika Paulus membicarakan dengan mereka, apa yang mereka terima di dalam Kristus. Perhatikan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kehadiran Kristus bukan hanya membelah dunia menjadi dua sejarah besar, tetapi bahkan membelah kehidupan orang yang percaya kepadanya, yang sebelumnya dikatakan manusia lama, sekarang menjadi manusia baru. Jadi teman-teman, saya harap kita mengerti bahwa entering new chapter is not something very special, but entering new chapter with Jesus, that what is special for us. Yang spesial buat kita adalah kehadiran Kristus yang pertama-tama membelah hidup kita menjadi dua bagian yang besar. Nah, saya ingin mengajak kita refleksikan ini ya. Mungkin ini kesannya kok seperti ragi retret penginjilan, retret PI, tapi waktu kita menghayati tentang kehadiran Kristus dalam hidup kita, mau tidak mau kita akan berbicara tentang manusia lama. Siapakah kita dulu sebelum kita kenal Yesus? Lalu siapakah kita sekarang di dalam Kristus? Dan bagaimana seharusnya kita hidup di dalam Kristus? Dengan menghayati itu, barulah kita bisa menghayati each new chapter that God will give for us. Karena teman-teman, setelah semester ini selesai, kalian masuk lagi semester baru. Bilangnya new chapter lagi. Nanti masuk lagi, selesai kuliah, dunia alumni. Waktu masuk new chapter lagi. There will always be a new chapter. But the thing you need to remember, who you are in Jesus, that is the most important thing. Yang paling penting adalah siapakah engkau di dalam Kristus. Abang ingin aja kita refleksikan 3 hal hari ini ya, di awal daripada persekutuan kita. Pertama adalah lihatlah hidup lama kita dulu. Siapa sih kita ini? Saya menyimpulkan dalam kalimat hidup yang dulu adalah hidup di dalam dosa. Ingat itu ya. Hidup di dalam dosa adalah hidup yang sebenarnya mengingkari tujuan awal Allah menciptakan. Allah menciptakan manusia, manusia adalah ciptaan Allah. Dan kalau kita adalah ciptaan Allah, maka sesungguhnya kita itu hanya menemukan kepuasan sejati ya di dalam pencipta kita. Sama seperti baut yang seperti ini ya, akan kelop dengan pasangannya begitu. Maka sebenarnya manusia itu cuma puas kalau dia berjumpa dengan penciptanya. Tetapi kita mengetahui bahwa ketika manusia berontak kepada Allah, manusia jatuh ke dalam dosa. Salah satu istilah dosa, ada banyak istilah dosa ya, salah satunya di dalam Alkitab adalah bicara hamartia. Hamartia dalam bahasa Yunani itu berarti missing the mark. Atau meleset teman-teman ya, sama seperti orang memanah. Kalau memanah itu harusnya kena yang paling tengah. Ini boro-boro kena yang paling tengah. Nggak kena bidang sasaran juga, meleset dari sasaran. Itulah gambaran dosa. Jadi gambarannya apa? Harusnya manusia yang dicipta oleh Allah menemukan kepuasan di dalam Allah. Tetapi manusia meleset dari itu. Manusia tidak mencari Allah. Itu kesaksian dalam kitab Roma. Hidup di dalam dosa itu adalah hidup yang seinginan, semaunya kita sendiri. Harusnya Allah lah sumber kepuasan kita.
Teman-teman, yang memuaskan kita tuh cuman mungkin pencipta. Tapi inilah manusia, kita cari ciptaan. Wah, kita bisa cari seseorang, kita bisa cari sesuatu yang kita anggap bisa memuaskan kita. That is why we're missing the mark. Kita meleset dari sasaran. Manusia mencari Allah-Allah lain. Atau yang digunakan istilahnya adalah berhala. Di dalam dosa, manusia seringkali menempuh cara-cara yang tidak sehat untuk mengisi kekosongan hati yang sebenarnya hanya bisa dipuaskan oleh Allah. Karena itu dari banyak definisi dosa, jadi definisi dosa bukan cuma satu ya, ada banyak sebenarnya kalau kita lihat, refleksikan dari berbagai sudut pandang Alkitab, tapi saya senang dengan definisi yang menggambarkan apa yang sebenarnya kita cari. Dosa itu adalah ketika manusia mencari kepuasan di luar Tuhan. Ini yang dikatakan, ditegaskan oleh pendeta John Piper dalam satu tulisannya. Dia mengatakan, sin is what you do when your heart is not satisfied with God. Coba ingat-ingat hidup kita yang lama. Yang kadang-kadang sekarang masih ada bekasnya ya. Hidup lama itu kan kita mengalami perubahan status, tapi transformasinya terus-menerus. Makanya kadang-kadang kita juga masih begitu ya, masih nggak merasa Allah itu cukup memuaskan kita. Sin is what you do when your heart is not satisfied with God. Then you will find, you try to find another God. Yang sebenarnya kalau kita lihat, akar dari semua ini, karena manusia tidak puas dengan Allah, manusia merasa siapa Allahnya? Dirinya sendiri. Fokusnya adalah aku. Inilah dosa. Di dalam dosa, manusia menjadikan dirinya lah segala-galanya. How do you spell sin? Wah, gampang kan? How do you spell sin? S-I-N. What is sin? Sin is the I in the center. Aku yang paling utama. Aku yang paling jadi fokus, jadi pusat. Jadi di dalam dosa yang paling penting aku puas, aku senang, aku untung, aku aman, akulah segala-galanya. Bukan Allah, bukan sesama. Makanya orang kalau hidup dalam dosa sulit melayani. Kenapa? Dia akan sibuk dengan dirinya, boro-boro mikirin orang lain. I am everything. Dan apa yang Alkitab katakan? Rasul Paulus menggambarkan hidup di dalam dosa adalah hidup yang diperbudak. Kalau teman-teman membaca kitab Roma, kita melihat bagaimana Paulus mempersonifikasi dosa. Maksudnya apa? Paulus menggambarkan dosa itu seperti seorang tuan yang sedang memperbudak. Karena itu Paulus berkata, dulu kamu hamba dosa. Dosa dipersonifikasi. Karena realitanya, hidup dalam dosa itu kita dibelenggu, teman-teman. Dibelenggu oleh hal-hal yang kita suka. Tapi apakah itu menyukakan Allah? Nah, ini pergumulan kita itu ya. Makanya pergumulan di dalam dosa ketika manusia merasa dia mau lakukan apa yang dia mau, bukan apa yang Tuhan mau. Sehingga inilah yang jadi pergumulan manusia lama kita. Ada yang dibelenggu sama rokok, sama minuman keras, sama ya narkoba dan seterusnya ya. Mungkin ada yang bilang, saya sih nggak dibelenggu, Kak. Tapi ternyata kalau kita sulit lepas, itu sudah menunjukkan ada belenggu di situ. Jadi ada yang bilang, saya sih ngerokoknya sekali-sekali, Kak, ya. Tapi ya itulah, habis makan harus satu gitu ya. Kalau nggak mulutnya asem gitu ya. Terus habis makan malam satu, habis makan pagi satu, lama-lama. Jadi sebenarnya kamu sedang dibelenggu. Realitanya kita bilang kita bebas, tapi kita sedang terbelenggu. Dan ini hal-hal yang membelenggu kita, yang menyenangkan kita, tetapi apakah itu memuliakan Allah? Apakah itu meningkatkan kualitas hidup kita? Jadi ini kadang-kadang yang perlu kita hayati ya. Nah, masalahnya sekarang kalau kita lihat, hal-hal yang membelenggu kita belum tentu cuma hal yang buruk, teman-teman. Realitanya ada hal-hal yang sebenarnya baik, tetapi kita tidak pakai dengan benar. Sebenarnya kalau kita bicara alkohol itu kan baik ya.
untuk bersihin luka, bahkan untuk orang-orang yang mungkin sulit pencernaan disuruh kayak Paulus bilang sama Timotius, tambahkan sedikit anggur karena pencernaanmu sering terganggu. Tapi kita nggak pakai dengan sedikit gitu ya, kita pakainya banyak, makanya jadi mabok begitu ya. Nah, realitanya hal-hal yang baik, tapi ketika tidak dipakai dengan baik, tidak dipakai dengan benar. Hal baik tapi dijadikan utama. Nah, itu pun membelenggu, teman-teman. Saya bicara begini karena tadi ya, kita bicara Christ is enough for us. Realitanya, seringkali pergumulan kita yang sudah kenal Yesus, pergumulannya adalah dengan hal-hal yang baik. Apa yang baik contohnya? Nih abang kasih contoh ya. HP baik nggak? Oh baik. Ya kita sekarang semua pakai HP ya, mau kuliah kah, mau ibadah gitu. Tapi ketika kita dibelenggu misalnya oleh HP, dalam arti apa? Ya di HP banyak yang jatuh dalam dosa juga dengan HP-nya. Katanya ini smartphone, tapi kita nggak smart makainya. Dan ini realitanya. Kadang-kadang kalau ketinggalan HP sampai pulang gitu ya, balik tuh. Kalau ketinggalan Alkitab nggak apa-apa, asal nggak ketinggalan HP ya, karena ada Alkitab di HP gitu ya. Jadi banyak orang yang smartphone tapi nggak smart. Hal-hal yang baik sebenarnya tapi bisa jadi membelenggu. Ya karena apa yang ada di dalam HP kita. Contoh lagi yang baik, apa lagi yang baik? Ini misalnya ya, belanja itu baik dong. Siapa yang nggak butuh belanja? Tapi kalau kita belanja berlebihan, kita jadi konsumerisme, jadi bukan salah belanjanya, tapi salah di kitanya yang tidak dengan baik menggunakan apa yang menjadi kesempatan. Apalagi sekarang gampang sekali e-commerce gitu ya. Kalian tinggal buka HP, pencet sana-sini. Kadang-kadang apalagi bisa sekarang bisa pay later gitu ya. Jadi barangnya datang duluan, nanti pay-nya later begitu. Nah ini realita yang ditawarkan dunia dengan yang sebenarnya dunia itu sedang melihat apa yang manusia pengen. Pokoknya dia pengen barang. Pokoknya udah soal dia diikat utang belakangan gitu ya. Saya punya teman kena pinjol gitu. Waduh teman-teman. Ngeri ya. Kenapa saya tanya? Ya karena pengen punya barang, nggak bisa bayar, pinjol. Saya bilang, gimana? Berapa utangmu ya sama pinjol ini 1 juta? Sama pinjol sana 1 juta juga. Jadi sebenarnya pinjol itu kan dikit-dikit ya. 1 juta, 1 juta, 1 juta. Tapi dia pakai 30 pinjol. Jadi sama, 30 juta teman-teman. Aduh bingung mesti bayarnya dan bunganya luar biasa gila. Kenapa? Karena manusia mau yang menyenangkan dia. Lupa bahwa seringkali mungkin uangnya dipakai persembahan harusnya ya. Dipakai untuk mendukung, nyekolahin orang yang nggak sekolah. Coba lihat-lihat lagi, duitmu, kalau kamu punya uang sekarang, walaupun masih mahasiswa ya, 1 bulan itu berapa banyak untuk dirimu, berapa banyak untuk orang di sekitarmu. Wah kak, saya duitnya masih sedikit. Kalau sedikit aja kamu nggak ngasih, jangan harap kalau uangmu banyak kamu ngasih. Kamu jadi lawyer terkenal nanti hidupmu untuk dirimu sendiri. Belajar dari sekarang. Beri persembahan. Kalau kalian terbiasa ada yang memberi perpuluhan, silahkan. Kalau kalian terbiasa mendukung, di luar perpuluhan, dukung lagi. 1, 2, 3 kali tidak makan di tempat mewah, kamu bisa dukung uang sekolah untuk anak-anak yang mungkin sulit. Kadang-kadang orang hidup untuk dirinya sendiri. Ini manusia lama. Manusia lama yang selalu fokusnya aku. Ini juga hal baik ya. Saya suka juga ya, drakor ya. Drakor baik dong, tapi begitu jadi utama, waduh, akhirnya jadi segala-galanya. Nah ini teman-teman ada yang nanya sama saya. Jadi menurut Bang Alex, gimana cara membedakan kita udah dibelenggu atau tidak? Sebenarnya sederhana. Kalau kamu sudah tidak bisa melihat apa hal yang utama, ketika kamu terjebak sesuatu, bahkan yang baik, nah itu jadi masalah. Misalnya, kamu tuh mahasiswa, berarti tugas utamanya tuh belajar, bikin paper, baca jurnal gitu ya. Maka sambilannya nonton drakor. Kira-kira begitu ya. Tapi kalau kamu jadi mahasiswa, tapi utamanya nonton drakor, belajarnya yang jadi sambilan, nah you miss the point. Ini yang saya bilang, hal yang baik, tapi tidak dipakai dengan tepat. Saya tidak bilang kita nggak boleh ya nonton drakor ya, tapi saya hanya ingatkan ya, banyak kok film-film yang bagus gitu ya, ini film-film lama lagi. Kalau anak hukum tuh apa law school lah, apalah. Alasannya itu semua kan untuk belajar juga tentang hukum gitu ya. Nah, ada macam-macam lah ya. Ini yang dulu-dulu gitu ya.
yang anak remaja, anak muda, sampai yang kena kasus begitu ya. Kim Sun Ho gitu ya. Lalu kemudian yang Squid Game lah gitu. Ini kan karena melanda dunia. Kadang-kadang kita juga FOMO ya. Kita takut juga nanti orang pada nonton, kita nggak nonton. Rasanya kayaknya berdosa banget kalau nggak nonton Squid Game. Semua nonton, cuma 9 seri. Kalau saya nggak nonton, kayaknya saya kuper banget gitu. Ya nggak juga teman-teman ya. Belum lagi ya itu, saya juga ketemu dengan teman-teman yang terjebak. Dalam arti saya katakan terjebak karena akhirnya hidupnya cuma seputar ya Korea-Korea aja. Bukannya salah, silahkan apa yang indah, apa yang baik kata firman Tuhan, tapi jangan dijadikan utama. Hal baik, jadikan tetap hal yang baik. Sehingga kamu tidak terjebak mengutamakan. Karena kamu sedang punya tanggung jawab yang lain. Mungkin yang cowok-cowok ngomong, ya ampun, drakor-drakor, aku sih enggak bang. Ya mungkin kamu ini. Ya, game online ya, sampai akhirnya ya game jadi apa semuanya di situ begitu ya. Satu sisi nggak salah dong main game ya, tapi kalau jadinya game utama, kuliah yang sambilan, wah bahaya juga. Ini habis libur gini susah loh bangun semangat, bener nggak teman-teman? Libur kan aduh kayaknya bangun aja susah. Jadi new chapter, please deh gitu ya. Race dulu dari tempat tidur lebih pagi gitu ya, sehingga punya waktu saat teduh, punya waktu berdoa. Ada yang bilang sama saya, iya bang, liburan ini kerjanya apa? Habisin anim gitu ya. Asik gitu ya. Belum lagi yang juga terjebak. Memang kalau baru masuk kampus itu kayaknya banyak dosa dituding ya. Karena baru selesai liburan. Kayaknya waktu liburan ini liburan penuh dosa nih mungkin ya kalau kita tidak hati-hati ya. Nah, belum lagi ini hal-hal seperti ini ya, pornografi yang kita akses dari HP kita, ya namanya smartphone, tapi ya kita pakai juga untuk memuaskan keinginan kita. Belum lagi hal-hal yang kita tahu tidak benar, yang ada di sekitar kita, dan kayaknya makin biasa gitu. Ini hidup lama, hidup dalam dosa, hidup yang free rasanya. Pokoknya saya suka, saya senang, saya mau. Pendeta John Stott mengingatkan, hati-hati dengan dosa. Satu ilustrasi yang dia katakan itu begini ya, kalau di padang gurun, padang pasir ya, dia bilang kalau di padang pasir itu malamnya tuh dingin sekali, siangnya panas terik. Nah, itu biasanya pengalaman di padang gurun ya, kalau kalian pernah ke gurun pasir gitu ya. Maka dia bilang misalnya nih ya, kalau ada orang yang bersama-sama sedang traveling di situ. Nah, biasanya kalau sampai pas malam, maka dia pasti bikin tenda ya. Nah, kalau dia bikin tenda, lalu kemudian ada unta. Nah, unta itu biasanya gitu kan, mungkin karena dalam tenda hangat ya. Jadi kadang-kadang kalau kita lagi tidur katanya, unta itu suka nyelipin kepalanya masuk ke dalam tenda. Nah, ini tipsnya, harus langsung disuruh keluar. Jangan dibiarin gitu. Aduh kasihan, di luar dingin ya. Ayo sini deh bobok sama saya. Nah, hati-hati. Ketika kepalanya masuk tidak diusir, nanti lama-lama masuk lehernya, lama-lama masuk kaki depannya, lama-lama masuk punuknya, lama-lama masuk sampai seluruh untanya masuk. Orang Arabnya di luar tenda. Gitu ya. Nah, ini realita yang mau diingatkan kepada kita oleh pendeta John Stott. Dosa itu menyusup perlahan-lahan. Kita memberontak kepada Allah secara sadar dan perlahan. Terjadinya memang pelan-pelan sehingga kita tidak mengenali dampaknya yang menghancurkan. Apa yang terjadi? Kita kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri. Kita kehilangan kemampuan untuk berpikir sehat, kemampuan untuk berkata jujur, kemampuan untuk memberi, ya tadi sibuk sama dirinya, boro-boro melayani, boro-boro memberi, kemampuan untuk mengasihi, kita kehilangan kemampuan untuk hidup kudus. Siapa sih yang nggak bisa berpikir sehat? Rokok itu merusak kesehatan, tapi ya itu, dosa itu membuat kita kehilangan kemampuan berpikir sehat. Kadang-kadang saya pikir, jangan sampai kita mempermainkan Tuhan ya, doanya gitu, Tuhan, berikan saya kesehatan, tapi rokok jalan terus. Coba kamu yang jadi Tuhan. Gimana nolongnya? Maunya tetap menikmati, tetapi tetap sehat. Itu gimana caranya? Nah, kadang-kadang kita harus berpikir bahwa Tuhan kasih kita hikmat, pikiran untuk boleh meresponi kehendaknya. Tidak heran Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23a. Di titik inilah teman-temanku kita bisa lihat
kalau terus-menerus dalam dosa, there is no new chapter. But because of Jesus, then we can have a new life, a new chapter. Manusia nggak bisa selamatkan dirinya sendiri. Kalian lihat gambar di sebelah kiri. Dulu pertama kali saya bingung, ini gambar apa gitu ya. Terus waktu abang pergi ke gereja, satu gereja, terus kemudian ini gambar ditampilkan. Dan ternyata ini judulnya, kalau kalian googling, ini judulnya Peter Drowning. Petrus tenggelam. Jadi ini adalah sudut pandang Petrus. Petrus lagi tenggelam ke bawah air, ke dalam air, lalu Petrus memandang ke atas dan dia lihat di atas ada Yesus yang sedang mengulurkan tangan dari luar air. Nah, coba lihat baik-baik. Jadi itu sebenarnya Yesusnya yang di luar air ya. Jangan kalian pikir, oh ini Yesus tenggelam ya, salah. Ini Yesus dari luar air sedang mengulurkan tangan kepada Petrus yang tenggelam. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. We will never have a new chapter if we keep on sinning. Kalau kita tetap hidup dalam dosa, nggak ada new chapter, teman-teman. Tetapi kenapa ada new chapter? Why we can have a new life? Karena Allah yang datang menyelamatkan kita. Di dalam putranya, Yesus Kristus. Dosa itu masalah kita. Sin is our problem, but the solution is from God. Jesus Christ, the God solution for our sin. So searching answer to life, Jesus, you have found him. Cari di mana ini keyboard S-nya 2 begini ya. Ini demi kepentingan ilustrasi gitu ya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, disinilah, di titik inilah saudara dan saya melihat kehadiran Yesus. Ya, ingat yang pertama tadi apa? Hidup dalam dosa. Tapi yang kedua, perhatikan. Kristus memberi hidupnya untuk menyelesaikan pergumulan dosa saudara dan saya. Karyanya di kayu salib. Karya yang menegaskan begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kenapa Tuhan mengasihi kita? Bukan supaya kita yang tadinya bodoh jadi pintar. Bukan sekadar supaya kita yang jelek jadi lebih cantik, lebih ganteng. Tetapi ada satu hal yang paling signifikan yang Yesus lakukan. Supaya kita yang harusnya binasa, harusnya berujung pada maut, beroleh hidup yang kekal. Perhatikan pembalikan besar. Harusnya binasa, beroleh hidup yang kekal. Yesus datang bukan untuk bikin kita tambah ganteng, tambah cantik. Bukan hanya itu. Kalau itu nggak usah Yesus yang datang, ke salon aja. Yesus datang bukan hanya untuk bikin kita yang lapar, jadi lebih kenyang. Kalau begitu suruh aja juru pangan yang datang. Dia datang sebagai juru selamat. Membawa kita yang mati, boleh beroleh hidup. Dan itu hanya Yesus yang bisa lakukan. Karyanya di kayu salib. Di salib itu menunjukkan betapa seriusnya dosa kita. Sampai dia harus disalib. Tetapi di salib itu juga menunjukkan hal yang kedua. Kasih Allah yang besar. Kasih yang tidak terukur yang diberikan kepada kita supaya kita tidak binasa. Setiap kali kita melihat karya Kristus, penyalipan, apa yang mendahului penyalipan, dia harus dicambuk. Dia harus memikul salibnya sampai di kayu salib. Dia berkata, sudah selesai. Yesus bayar harga yang sangat mahal untuk penebusan kita. Pendeta almarhum Billy Graham berkata, Allah membuktikan kasih-Nya pada kayu salib ketika Kristus digantung berdarah dan mati. Itulah saatnya Allah berkata kepada dunia, I love you. Sehingga kalau kita bicara kasih, nah ini kasihnya dari mana? Dari Allah. Sebuah kalimat yang indah, sulit diterjemahkan karena ada permainan kata di sini. If we are looking for a definition of love, we should look not in a dictionary, but at Calvary. Di Bukit Kalvari, di salib itu, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kalau anak sekarang ditanya, ini kan bulan-bulan Valentine-nya, ayo bikin kasih, love, langsung tangannya begini semua ya. Sarange ya. Tapi kalau kita mengerti Alkitab, this is not love, bukan ini love. This is love. Inilah kasih yang sesungguhnya.
Dosa telah dikalahkan di kayu salib. Kematian Kristus merupakan dasar pengharapan kita. Inilah janji kemenangan kita. Dan perhatikan, di salib itu merupakan satu-satunya jalan keselamatan. Dan salib memberikan tujuan baru bagi kehidupan. Perhatikan dosa. Dosa hanya membawa manusia kepada maut. Tetapi salib membalikkan, bukan maut, bukan binasa, tapi hidup yang kekal. This is the true new chapter in us. Jadi kalau sekarang kita hidup, hanya karena ada Yesus, baru orang ngalamin new chapter. Makanya tadi abang bilang dari awal ya, apa sih yang membedakan kita sama teman-teman yang lain? Mereka juga masuk semester baru, emangnya yang Kristen doang yang masuk semester baru. Mereka juga bisa tamat, bisa lulus kuliah, emangnya Kristen doang yang bisa lulus kuliah. Tapi yang membedakan adalah kehadiran Yesus yang terlebih dahulu mengubah hidupmu from the dark chapter in sin to a new chapter, new life in Christ. Siapa yang lakukan? Bukan engkau dan saya, tapi inilah karya Kristus yang ajaib. Dan ini membawa kita ke hal yang ketiga, ya. Hidup dalam dosa, Kristus memberi hidupnya, sekarang setiap kita memberi hidup kita bagi Kristus. So the new chapter ditandai dengan kamu memberi hidupmu bagi Kristus. Kalau kamu masuk semester baru, maka harusnya penghayatannya semester ini karena aku entering new chapter with Jesus, maka aku membawa semester ini dalam Kristus. Kalau kalian jadi alumni, kalian selesai kuliah, kalian memasuki dunia alumni, mempersembahkan karyamu bagi Kristus. Kenapa? Ingat, Kristus sudah memberikan hidupnya bagi kita. Now it's our turn to give our life to Christ. Di mana ayatnya? Kalau kalian naik 2 ayat, tadi kan 2 Korintus 5 ayat 17. Kalau kalian naik 2 ayat, 2 Korintus 5 ayat 15. Perhatikan kalimatnya. Dan Kristus telah mati. Nah, ini titik tengahnya ya yang membedakan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup sekarang ya tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Itulah hidup dalam dosa, hanya hidup untuk diri sendiri. Tetapi sekarang untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Teman-teman, ini sungguh luar biasa. Tadinya engkau dan saya hidup untuk diri sendiri. Itulah ciri manusia dalam dosa. Titiriri, mati-matian untuk diri sendiri. Kesenangan diri, kepuasan diri. Tetapi sekarang, manusia baru, dia hidup bagi Allah. Kenapa? Karena dia telah dibayar lunas. Paulus punya penghayatan ini ya. Paulus katakan, sebab kamu telah dibeli, dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20. Sama kalau kalian beli pulpen, begitu kalian beli pulpen itu punya kamu. Harusnya pulpen itu melayani kamu yang membelinya. Demikian juga waktu kita hayati, hidup kita ini sudah dibayar lunas oleh Kristus. Dia bayar dengan darahnya. Makanya harusnya kayak lagu sekolah minggu ya. Nanti hari Minggu coba ikut lagi sekolah minggu. Hati-hati gunakan tanganmu, matamu, kakimu. Ini bukan punyamu. Ini punya Kristus, dia bayar lunas. Sehingga mulutmu, tanganmu, kakimu, semuanya harusnya untuk kemuliaan Dia. Now it's our turn to live for Him. Karena Dia sudah bayar lunas. Dia memberi hidupnya, menggantikan kita. Nah, jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, 1 Petrus pasal 2 ayat 24 berkata demikian. Ia, Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, sekarang bagian kita apa? Hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Kristus mati, agar kita hidup untuk kebenaran. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, apa sebenarnya yang harusnya kita lakukan memasuki each new chapter? Apapun itu. Ingat lagi apa yang Yesus sudah berikan bagimu. Sekarang it's your turn to live for Him. Kamu masuk mata kuliah yang baru,
berikan bagi Kristus. Kamu masuk organisasi yang baru di kampus mungkin, berikan bagi Kristus. Kamu sedang mulai skripsi, persembahkan buat Kristus. Kamu nanti masuk dunia alumni, persembahkan buat Kristus. Dan karena itulah penting kita tetap jaga relasi kita dengan Kristus, ya. Bagaimana kita bisa menghayati new chapter with Jesus, ya, punya relasi dengan Kristus. Atau mungkin bahasa lainnya, miliki komitmen untuk terus bertumbuh. Teman-teman, ada ilustrasi roda dibuat oleh Bapak Dawson Trotman. Bapak Dawson Trotman, seorang pendiri dari para navigator, dia mencoba menggambarkan hidup orang Kristen itu harusnya seperti apa. Nah, dia sebut ini ilustrasi roda karena gambarannya kayak roda, ya. Nah, roda itu yang muter yang mananya? Porosnya yang tengah. Maka dia katakan di pusat hidup harus ada Kristus. Itu yang menggerakkan hidup kita. Makanya kita harus terima Yesus dalam hidup kita. Tapi setelah kita terima Yesus, ada 2 jari-jari yang harus kita bangun. Satu vertikal, hubungan dengan Allah. Yang kedua yang horizontal, hubungan dengan sesama. Ini yang kita suka sebut HPDT, hubungan pribadi dengan Tuhan, itu yang vertikal. Tapi bukan cuma itu, ada HPDS, hubungan pribadi dengan sesama. Dengan Tuhan, kita bicara sama Tuhan namanya doa. Tuhan bicara sama kita lewat firman. Makanya bagaimana bertumbuh adik-adik dari sekolah minggu udah tahu. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Saya pikir itu bukan baru di kampus, kalian tahu kan? Tapi di kampus diingatkan lagi. Jangan-jangan lagu kita bisa ganti sekarang nih. Tidak baca kitab suci, tidak doa tiap hari, tidak bertumbuh. Kalau kayak begitu, maka setiap new chapter yang kamu masuki, kamu nggak akan menikmati kesegaran. Dan bukan hanya relasi dengan Tuhan, tapi juga relasi dengan sesama. Dia bagi 2. Sesama orang percaya ke dalam, kita harus rajin bersekutu. Makanya kita ikut PJ, kita ikut kelompok kecil, kita punya persekutuan. Tapi juga keluar kepada mereka yang belum percaya. Kita melayani, kita bersaksi. Jadi inilah lingkaran kehidupan orang percaya. Kalau teman-teman menikmati, harusnya kita pun juga terus berelasi dengan Tuhan. Dan penting ya, bersyukur untuk persekutuan di kampus kita. Ada POFHUI. Saya kutip kalimat Eugene Peterson, ya. Dia bilang begini, kita adalah sebuah komunitas. Kita tidak pernah hidup sendiri dan bagi diri sendiri. Kita dilahirkan dalam komunitas, kita tinggal dalam komunitas, kita meninggal dalam komunitas. Natur manusia bukanlah hidup menyendiri. Karena itu teman-teman jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Ini bukan promo POFH ya. Tapi ini juga membuat kalian menyadari betapa pentingnya punya komunitas. Kita mau bertumbuh, entering new chapter with Jesus, but remember, Tuhan kasih saudara seiman untuk melewatinya. Ibrani pasal 10 ayat 24-25 mengingatkan begini ya. Dan marilah kita saling memperhatikan, kata penulis Ibrani, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ternyata dari dulu ada yang malas datang kebaktian. Ya, malas datang persekutuan. Makanya diingatkan. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, nah ini sikap yang harus kita bangun. Marilah kita saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi teman-teman, hari ini kita udah belajar ya. Coba abang simpulkan. Pertama, kalau kita bicara new chapter, ingat your old chapter, hidup dalam dosa, betapa menyedihkan, betapa mengerikan, tapi bersyukur. Kristus memberi hidupnya. So now it's your turn, it's my turn to live for Him. Buat hidup bagi Kristus. Nah, bagaimana respon kita? Kalian kan generasi GPS ya, apa-apa pakai GPS. Kalau GPS mati, nyasar semua kita ya. Nah, teman-teman mesti ingat ya. Kalau kita generasi GPS, maka pastikan di mana posisimu. Apakah kamu di dalam dosa atau kamu di dalam Kristus?
Kalau kalian belum pernah sungguh-sungguh buka hati, terima Yesus dalam hidupmu, maka lakukan itu. Biarlah kamu berkata, Tuhan, saya tidak mau lagi hidup dalam manusia yang lama. Saya mau hidup dalam hidup yang baru. Apa artinya terima Yesus? Mungkin kamu bilang, saya dari kecil Kristen kok Bang. Ngapain disuruh terima Yesus? Terima Yesus itu saya renungkan ada dua aspek ya. Adalah sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Percaya yang bukan mendua hati ya. Bukan percaya Yesus, percaya zodiak, percaya Yesus, percaya feng shui, percaya Yesus tapi masih ke dukun. Itu bukan percaya Yesus. Itu mempermainkan Yesus. Banyak anak remaja, anak pemuda sekarang gitu ya, senengnya baca ramalan, terus apa-apa kartu tarot, begitu. Saya pikir sedih banget ya. If you really believe in Jesus, then He is the one and only in your life. He should be your focus, and you can say, Christ is enough for me. Not Christ is not enough, that's why I need kartu tarot, that's why I need another things. No. Percaya itu seperti ini ya. Seperti anak kecil yang menyerahkan seluruh hidupnya kepada Bapaknya yang memelihara dia. Jadi kalau kamu belum pernah sungguh-sungguh terima Yesus, buka hatimu terima dia. Bilang kepada Tuhan, Tuhan saya mau percaya, tidak lagi percaya sama yang lain. Saya hanya mau percaya Tuhan Yesus. Terima Yesus juga berarti ada perubahan teman-teman. Ada pertobatan. Kalau Paulus menggunakan istilah ada hal-hal yang harus ditanggalkan, Paulus kayak pakai istilah pakai baju ya. Hal yang ditanggalkan, tapi pada saat yang sama pertobatan bicara ada yang dikenakan. Apa yang ditanggalkan? Tanggalkan hidup lama. Apa yang dikenakan? Kenakan manusia baru. Dan inilah yang pemazmur bilang ya, Daud menulis, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Datang kepada Tuhan, ampuni, mengakui segala kesalahan kita. Percayalah Tuhan berjanji mengampuni kita. Sehingga sekarang kita bisa bilang apa sama Tuhan? Yes to God, no to sin. Jangan kebalik ya. God, yes. Sin, no. Jangan terbalik ya. God, no. Sin, yes. Enggak gitu ya. Kita rindu bahwa sekarang ini saya sudah hidup dalam hidup yang baru. Saya sudah terima Yesus. Saya punya komitmen untuk berubah. Saya rindu punya hidup yang berbeda dengan dunia. Teman-teman menarik sebenarnya prinsip ikan ya. Coba abang cerita sedikit. Ikan itu katanya begini ya. Ikan yang hidup seumur hidupnya akan berenang melawan arus. Cuma ikan mati yang ikut arus. Nah, sama itu ada juga itu ikan yang pura-pura mati ya. Pernah lihat ikan males itu ya, yang di akuarium yang pura-pura mati gitu ya. Tapi sebenarnya logikanya, ikan yang hidup, dia akan hidup melawan arus. Berenang melawan arus. Ini menunjukkan kalau kamu benar-benar di dalam Kristus, maka bukan dunia yang kamu ikuti. Meskipun satu kelas nyontek misalnya, kamu berkata, no, I am a new person. I enter this chapter with Jesus. Mungkin semua orang pakai duit di pengadilan. Waduh, nggak bisa kalau nggak pakai duit. But I want to be different. Maka disinilah teman-teman berjuang. Ya, tentu tidak mudah. Kalian tanya sama abang kakak yang juga bergumul dalam bidang hukum. Bagaimana caranya bisa jadi lawyer yang jujur? Bagaimana bisa jadi pengacara yang memperkenankan Tuhan? Bagaimana bisa jadi hakim yang memperkenankan Tuhan? Menjadi jaksa yang memperkenankan Tuhan? Bidang hukum di bangsa ini diisi oleh orang-orang yang tidak kompromi. Yang kedua menariknya ikan itu begini ya. Meskipun ikan itu di laut hidupnya, tapi dagingnya nggak asin ya. Pernah bayangin nggak? Bisa gitu ya? Ikan itu kan nggak ada yang begitu mancing gitu ya. Kamu dari mana? Dari laut. Habis mancing apa? Mancing ikan asin. Nggak ada. Ikan asin itu karena diasinkan pakai garam ya. Ini menunjukkan bahwa kita harusnya bisa seperti itu. Meskipun sekeliling kita berdosa. Sudah jatuh dalam dosa, hidup tidak benar, tapi kita mau berkata, Tuhan, I want to live my life for you. Nah, kalau kita punya penghayatan seperti ini di dalam hidup kita with Jesus, then you can enter apapun new chapter-nya. Mau bilang apa? Semester baru, oke. Kelas baru, oke.
Kamu masuk dunia alumni, oke. Kamu masuk mungkin pelayanan baru di gereja, oke. Semua you can enter new chapter because you have Jesus who already changed your life. Maka cara belajarmu beda. Bukan belajar cuma supaya dapat nilai, tapi belajar supaya kamu bisa memahami, kamu bisa berkarya bagi Tuhan dan sesama. Cara bergaulmu beda. Kamu bukan bergaul yang mempermalukan Tuhan, tetapi mempermuliakan Tuhan. Kalau kamu sudah pacaran, gaya pacaranmu berbeda. Valentine-mu beda. Bukan grepe-grepe. Tapi benar-benar cinta yang tulus di dalam Tuhan. Ya, kalimat ini menarik. True love waits. Ada kalimat kecil di bawahnya ya. Save it until marriage. Kalau betul Yesus segalanya buat kita, maka there will always be a new person entering new chapter ya. Karena yang penting bukan new chapter-nya, tapi are you a new person in Jesus? Sehingga kamu bisa memasuki semuanya bersama dengan Yesus. Kiranya Tuhan menolong adik-adikku memasuki semester yang baru ini dengan satu keyakinan, kamu juga sudah jadi manusia baru di dalam Kristus. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih untuk setiap hati yang terbuka di hadapan-Mu, dan kami mohon, tolong kami, pada akhirnya bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, dalam keseharian kami, dalam masa muda kami. Kami telah terlebih dahulu dibaharui, karena Yesus ada di hidup kami. Sehingga setiap babak baru apapun yang Tuhan izinkan kami masuki, kami memasukinya sebagai a new person, a new life in you, with you. Tuhan, terima kasih. Tolong adik-adikku yang mungkin masih punya pergumulan-pergumulan dalam dosa-dosa tertentu. Tuhan, ampuni kami, bebaskan kami, kuasai kami untuk hidup hanya bagi-Mu. Terima kasih, kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pengikut Kristus yang sudah lahir baru akan selalu menemui tantangan. Seperti yang sudah disampaikan, perjalanan kita untuk melawan keinginan daging yang suka mencari kepuasan di luar Tuhan tidaklah mudah. Tapi jangan menyerah dan putus asa untuk terus berjuang bersama Tuhan Yesus dan pengikut Kristus lainnya. Sebagai respon firman pada hari ini, aku undang kita semua untuk menyanyikan lagu Yesus Memanggil sambil memberikan persembahan. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bahkan jangan sesat dengan sabdanya.
ada pendoa syafaat, aku persilakan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji syukur Tuhan atas kasih serta-Mu yang Engkau karuniakan kepada kami, sehingga kami masih dapat bisa berkumpul melalui aplikasi Zoom pada hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, kami baru memulai tahun yang baru. Biarlah tahun yang baru ini dapat Engkau jadikan berkat bagi kami, tuntunlah kami sepanjang tahun ini. Tahun yang baru merupakan adanya juga semester yang baru bagi kami mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tuhan. Pimpin kami Tuhan, supaya dapat memfokuskan diri dalam pembelajaran perkuliahan yang akan kami lalui. Kami juga mau berdoa Tuhan, di mana angka COVID yang sering naik Tuhan berkati kami, jamah kami supaya dapat dilindungi dari segala virus yang akan dapat memberikan kami penyakit. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi para orang-orang yang sudah terkena penyakit COVID-19 Tuhan. Tuhan jamah mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan supaya dapat bisa pulih kembali. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi segala bencana alam yang terjadi Tuhan. Berikanlah mereka Tuhan penguatan, lindungilah mereka Tuhan supaya tidak terjadi bencana susulan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi pemerintah yang berada di pusat maupun yang berada di daerah masing-masing Tuhan. Berikanlah mereka Roh Kudus Tuhan supaya dapat bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi Bang Alex yang telah memimpin ibadah kami. Berkati dia maupun keluarga dan pelayanannya dimanapun dia berada. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi seluruh pengurus PO FAUI Tuhan. Berikan kami Roh Kudus Tuhan supaya dapat menjalankan setiap tugas tanggung jawab yang Engkau berikan kepada kami dengan baik. Inilah doa dan pujian syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, sebagai manusia yang sudah ditebus melalui pengorbanan Kristus Yesus, mari kita berusaha untuk menjalani hidup yang baru dimanapun kita berada, baik di kampus, di rumah, di gereja, dan dimanapun. Mari pancarkan kasih Tuhan yang indah dan besar melalui hidup kita yang baru. Untuk menutup ibadah ini, kita nyanyikan lagu Sungguh Indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci?
Alex untuk menutup ibadah ini dalam doa. Mari berdoa. Tuhan, kami sekali lagi bersyukur karena kami yang harusnya binasa boleh mendapatkan hidup yang kekal. Engkau telah memberikan nyawamu bagi kami, memberikan dirimu menggantikan kami yang seharusnya binasa dalam dosa. Tapi karena itulah kami saat ini boleh hidup, dan untuk itulah kami mau hidup bagi Kristus. Dimanapun kami berada, di bagian manapun dalam tahapan kehidupan kami, biarlah kami terus mengingat bahwa kami bukanlah manusia lama di dalam dosa, tetapi manusia baru yang hidup bagi Allah, menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih untuk kesempatan kami beribadah hari ini. Berkati aktivitas kami setelah ini, baik yang akan melanjutkan kuliah, yang akan melanjutkan acara yang lain, tugas-tugas yang harus kami kerjakan. Biarlah di dalamnya, apapun yang kami lakukan, hidup kami menyatakan Yesus yang hidup di dalam diri kami. Kami menutup persekutuan kami di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, persekutuan Jumat sudah selesai. Aku persilakan untuk mengambil waktu teduh masing-masing. Untuk selanjutnya, aku kembalikan kepada pengurus. Oke, selamat hari Jumat teman-teman. Mari hari ini ada pelayan hari ini ada pembicara Bang Alex, MC Ele dari angkatan 2019, singer ada Matilda dari angkatan 2019, pemusik ada Yulita dari angkatan 2019, pendoa syafaat Kiana dari angkatan 2020 dan Asher Jan Anderson dari angkatan 2021. Mari teman-teman kita mengucapkan terima kasih untuk para pelayan hari ini. Boleh mengucapkan terima kasih lewat chat atau melalui reaction yang ada di Zoom masing-masing. Teman-teman yang ingin menyampaikan permohonan pokok doa, boleh menulis pokok doanya di link bit.ly form doa online PJKWFA UI 2022. Linknya juga udah kami sebar di chat kolom chat ya abang dan teman-teman. Selanjutnya persembahan, mungkin tadi ada yang kelewat ketika ingin memberikan persembahan, boleh juga kita juga udah mengirimnya lewat kolom chat, boleh dicek kembali ya. Oke, terakhir jangan lupa untuk ikutin sosial media kita PWFA UI, ada Instagram, Line, Twitter, dan Facebook. Di sini kita akan ngepublikasi info-info PJ dan info perdo, doa siang, dan sebagainya. Jadi jangan lupa untuk terus dicek, like, komen, dan share ya. Oke, selanjutnya aku serahkan kepada Mbak Lita. Oke, makasih Vina. Sebelumnya aku mau memberitahukan tentang kepengurusan yang baru. Ini adalah pengurus PWFA yang baru untuk tahun 2022 untuk divisi acaranya. Pertama ada Vina dari angkatan 2019, ada Yulita atau Yenen dipanggilnya dari angkatan 2019, ada Regina Mutiara dari angkatan 2020 serta ada Kiana dari angkatan 2020. Untuk divisi kakak atau kelompok kecil ada Eleonore dari angkatan 2019, ada Andreas dari angkatan 2019, serta Tesalonika dari angkatan 2019. Untuk divisi DPP atau doa pemerhati dan publikasi, ada Raquela Raya dari angkatan 2019, ada Claudio dari angkatan 2019, dan Amanda dari angkatan 2020. Jadi bagi teman-teman nanti yang mau menanyakan atau memiliki keinginan untuk melayani atau sesuatu terkait hal-hal lainnya, bisa banget untuk ngehubungin kakak abang dan teman-teman dari divisi acara, divisi kelompok kecil, ataupun dari divisi doa pemerhati dan publikasi. Dan mungkin teman-teman boleh juga untuk mengucapkan kepada pengurus yang baru untuk selamat melayani, dan biarlah Tuhan yang menyertai dan memberkati kalian untuk sampai pada akhir kepengurusan ke depannya. Semangat, terima kasih.
Oke, terima kasih Mbak Lita. Ibadah PJ kita hari ini sudah selesai. Selamat hari Jumat, teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk datang lagi di PJ minggu depan. Jangan lupa ya.